Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Irmasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang virus corona, yaitu tentang penjelasan dan pengenalan virus corona. Virus corona pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dicurigai mulai dari sejenis kelelawar, sejenis seafood, dan sejenis binatang besar yang lainnya. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Pada Januari 2020, disurvei dari 203 negara, kasusnya ada 876.651 kasus, 43.531 tingkat kematian, serta 184.965 orang yang sembuh. Di Indonesia sendiri, kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Beberapa hasil lab menyatakan negatif, dan yang lain masih dalam pemeriksaan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum teridentifikasi di Indonesia. Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebabkan virus corona tertular walaupun tidak menimbulkan gejala. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan atas. Jika menginfeksi saluran pernapasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa, dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tapi, pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat mengidentifikasi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Tapi sebenarnya, gejala virus corona ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, gejala ringan, yang kedua, gejala sedang, dan yang ketiga, gejala berat atau serius. Untuk gejala ringan, biasanya pasien akan mengalami demam selama beberapa hari, sesak pada nafas, batuk kering, dan nyeri otot. Sedangkan gejala sedang, biasanya pasien akan mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, menggigil, kelelahan, serta sesak nafas, dehidrasi, pneumonia ringan. Selanjutnya gejala berat atau serius. Gejala ini biasanya virus corona telah masuk ke dalam tubuh dan membunuh semua sel-sel baik kita. Biasanya pasien akan mengalami stroke, gagal jantung, gagal ginjal, gagal pernapasan, kegagalan organ tubuh, bahkan kematian. Hal lain yang bikin khawatir adalah seseorang yang telah mungkin terpapar virus corona tapi dia nggak sadar. Karena mereka tidak merasakan gejala apapun, maka ia disebut dengan pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG). Penyebab pasien tanpa gejala ini biasanya dia melakukan kontak dengan pasien positif corona atau seseorang yang juga sama-sama OTG. Tanpa adanya gejala ini, karena adanya 2 hal. Yang pertama, faktor usia muda, dan yang kedua, karena virus corona dalam masa inkubasi.
Meskipun yang pertama itu ada faktor usia yang muda, tetapi tetap saja mereka punya aturan, yaitu yang pertama fisiknya harus kuat serta imunnya harus kuat, yaitu usia muda yang sering berolahraga dan makanan sehat, serta dia tetap menjaga kehidupannya agar tetap sehat. Tapi ada hal lagi nih, meskipun orang tanpa gejala ini tidak menimbulkan gejala, ia tetap bisa menyebarkan virus corona. Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari luar kota dalam 1 atau 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical atau masker kain dan ganti sesuai dengan kebutuhan. Tutup mulut dengan tisu atau kain setelah batuk atau bersin. Dan cuci tangan dengan sabun atau sanitizer antiseptik. Tidak diperbolehkan menyentuh area mulut, hidung, serta mata. Sering-seringlah mencuci tangan. Kembali dengan dihindarinya memegang mata, hidung, maupun mulut. Tidak melakukan perjalanan jika tidak diperlukan. Jangan mudik, apalagi piknik ya. Jadi, karena virus ini, kita harus sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang tersayang. Jadi teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang banyak serta Indonesia tercinta.